Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 771 Kenalan. Benar-benar sampah. Kamu bahkan tidak bisa masuk ke gerbang, cibir salah satu orang dari tembok kota. Lin Yun mendongak dan menemukan bahwa Zhao Feng dari Suanyang yang berbicara. Dia berdiri di tembok kota sambil memandang rendah semua orang dan tatapannya dipenuhi dengan penghinaan pada Guosu. Bahkan Guosu telah gagal. Ujian ini sangat sulit. Ini terlalu sulit. Sekitar 70% orang sudah tersingkir dan ujian terakhir untuk memanjat tembok ini mungkin akan menyingkirkan 90% dari kita. Mungkin Guosu benar-benar tidak berguna. Bagaimanapun, dia hanya berada di peringkat luar dan 4 tahun telah berlalu. Kemungkinan semua orang telah meningkat dalam 4 tahun terakhir. Tersingkirnya Guosu telah menyebabkan keributan besar. Baik Lin Yun dan Yang Fan merasa sangat menyesal karena mereka berdua tahu bahwa Guosu memiliki kekuatan untuk memanjat tembok. Namun, Guosu terlalu ceroboh, membiarkan dirinya terkejut ketika genderang perang diaktifkan. Begitu seseorang mulai jatuh, tekanan dari kota akan meningkatkan momentum mereka. Kegagalan Guosu telah menyebabkan banyak orang merasa tidak nyaman. Banyak orang yang takut sampai-sampai mempertimbangkan untuk pergi. Namun, Yang Fan muncul dan melonjak ke tembok kota dalam satu tarikan napas. Ketika genderang perang dibunyikan, telapak tangannya yang menyala menghancurkan gelombang suara. Prosesnya sedikit berbahaya, tapi pada akhirnya dia bisa mendarat di tembok kota. Tapi bahkan sebelum dia bisa mengatur nafasnya, sinar pedang meledak di belakangnya saat Lin Yun muncul di tembok kota. Kecepatannya begitu cepat sehingga banyak orang tidak bisa melihat bagaimana dia bergerak. Genderang perang hanya bergema setelah dia mendarat di tembok kota. Niat pedang Lin Yun yang masih tersisa sudah cukup untuk menghancurkan gelombang suara. Seorang ahli. Dia sangat cepat. Bahkan genderang perang tidak bisa bereaksi tepat waktu. Kemudian lagi, niat pedangnya pasti kuat. Jika tidak mungkin baginya untuk menerobos tekanan dan mengeksekusi teknik gerakannya. Pendekar pedang ini sangat kuat. Siapa dia? Siapa yang tahu? Ada banyak naga tersembunyi di perjamuan drakonik. Akan ada orang jenius lain seperti dia. Keributan kecil pecah setelah Lin Yun berhasil memanjat tembok kota. Ketika Lin Yun tiba di tembok kota, segumpal aura Xuan Huang melonjak dari bawah kakinya dan masuk ke dalam token gioknya. Ini membuat token giok itu jauh lebih terang dari sebelumnya. Sudah lama sekali, Tuan Muda Lin. Sementara semua orang terkejut, dua orang wanita berjalan mendekat. Wanita yang berbicara memiliki kecantikan yang sama sekali tidak kalah dengan King Ruoyou. Kedua wanita itu adalah Mo Ling dan Liu Yunyan dari Akademi Tianfu Yuzu. Mereka telah memanjat tembok kota lebih awal dari Lin Yun, jadi mereka bisa menyaksikan penampilannya. Keindahan terbesar dari kota Yuzu, Mo Ling. Dia benar-benar mengenalnya. Asal-usul pemuda itu tidak mungkin sederhana. Kecantikan secara alami menarik perhatian orang, terutama ketika Mo Ling ditemani oleh Liu Yunyan yang bisa dibilang setara dengannya. Memang sudah lama sekali. Lin Yun menganggukkan kepalanya ke arah kedua wanita itu sambil tersenyum. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meratapi dalam hati karena banyak waktu telah berlalu. Dia masih ingat bahwa ketika dia bertemu Liu Yunyan, dia bahkan tidak berada di alam Istana Ungu. Meskipun mereka sudah lama tidak bertemu, mereka memiliki ikatan yang tak terpatahkan karena pengalaman hidup dan mati yang mereka bagikan. Jadi, percakapan mereka penuh dengan kehangatan. Mo Ling dan Liu Yunyan secara alami terkejut dengan kultivasi Lin Yun karena mereka tidak pernah menyangka dia akan membuat peningkatan besar dalam waktu singkat. Tidak seperti saat dia bersinar terang di Laut Kusuo, Lin Yun saat ini memberi mereka perasaan bahwa dia kembali ke keadaan alaminya. Mo Ling mengedipkan matanya dengan kemegahan di pupil matanya. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa lagi melihat melalui Lin Yun, bahkan kultivasinya. Adapun niat pedang yang datang dari Lin Yun, memberi mereka perasaan yang tak terduga seolah-olah dia maha kuasa. Saat mereka mengobrol, tatapan Qin yang tertuju pada Lin Yun. Suanyang adalah penguasa kota Yuzu dan Qin yang adalah seorang jenius tingkat atas. Qin yang sudah lama mengenal Mo Ling dan tidak repot-repot mengejarnya. Seolah-olah dia sudah menjadi miliknya dan dia akan menjadi istrinya jika dia mau memperhatikannya. Tetapi, ia tidak pernah menyangka akan melihat pemandangan ini. Rasanya seperti mainannya direnggut darinya.
Wajahnya sangat gelap saat dia berjalan mendekat dan berbicara dengan menakutkan, Lin Yun, sudah lama sekali. Saya terkejut bahwa Anda mengenal Mo Ling. Apakah saya perlu melaporkan semua kenalan saya kepada Anda? Mo Ling berbicara dengan dingin saat senyum di wajahnya menghilang. Bagaimanapun, kata-kata Qin yang membingungkan dan orang lain akan salah paham dengan percakapan mereka. Mata Lin Yun bersinar dengan dingin. Seolah-olah Qin Yang adalah hantu yang menghantuinya karena kemanapun dia pergi, Qin Yang akan mengikuti. Entah itu air pasang binatang, paviliun pedang Ling Qiao, atau kota awan naga, Qin Yang akan muncul tepat di depannya. Yang membuat situasi menjadi tak tertahankan adalah Lin Yun tidak ingin membuang waktunya dengan Qin Yang, tapi dia tidak bisa pergi. Belum lama ini. Aku masih ingat betapa compang-campingnya penampilanmu saat meninggalkan paviliun pedang Ling Qiao setengah bulan yang lalu, kata Lin Yun. Kau sedang merayu kematian. Qin Yang menjadi marah karena Lin Yun benar-benar berani memprovokasinya. Kau boleh mencobanya, kata Lin Yun tanpa rasa takut. Kata-katanya mengejutkan para jenius di tembok kota dan di sungai. Qin Yang adalah seorang jenius tingkat atas yang terkenal, tapi Lin Yun adalah pendekar pedang yang tidak dikenal. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Lebih jauh lagi, mereka tahu bahwa keduanya bahkan memiliki dendam sejak setengah bulan yang lalu. Lil Qin Yang, dilarang bertarung di tembok kota. Apakah Anda ingin kualifikasi Anda dihapus sebegitu buruknya? Tepat ketika suasana menjadi tegang, seorang pria dan wanita berjalan mendekat. Nangong Wanyu. Semua orang terkejut ketika mereka melihat pasangan itu. Pendekar pedang berpakaian putih itu adalah Nangong Wanyu dari 7 elit. Adapun wanita itu, tidak ada yang bisa melupakannya karena dia terlalu mempesona. Hehe, Kakak Yun, mu lagi. Gadis berpakaian merah di samping Nangong Wanyu menjulurkan lidahnya dan mengedipkan mata pada Lin Yun. Gadis itu adalah Yue Weiwei yang Lin Yun temui di alam Qinyang. Senyumnya yang cerah membuat semua orang di sekitarnya terlihat kusam. Lin Yun sudah merasakan pesonanya sejak lama, tapi dia masih kesulitan untuk menolak kecantikannya. Aksinya membuat hati banyak orang berdenyut sebelum mereka memandang Lin Yun dengan iri. Astaga, siapa pemuda ini? Nangong Wanyu sepertinya mengenalnya. Sial, begitu juga gadis di samping Nangong Wanyu. Siapa sebenarnya Lin Yun? Kenalannya menakutkan. Sepertinya aku pernah mendengar tentang dia. Dia memiliki semacam reputasi dari kota Tianling, tapi dia tidak memiliki terlalu banyak penampilan yang mempesona di gelombang binatang. Mereka yang mengenali Lin Yun terkejut ketika Nangong Wanyu dan gadis berpakaian merah muncul. Saudara Lin, Anda sepertinya mengalami masalah. Tunggu dulu, bukankah ini Qin Yang yang ditinggalkan setengah mati oleh pukulan dari kera iblis pengguncang gunung? Bukankah dia mengklaim bahwa kau mencuri inti binatangnya? Sebelum Lin Yun bisa menyapa Yue Weiwei, dua orang lagi datang dengan nada mendominasi. Mereka adalah Ji Wuye dan Wu Xiaotian. Saat ini, Wu Xiaotian sedang menatap Qin Yang dengan senyum ceria. Dia bahkan lebih tak kenal takut daripada Lin Yun dan mengungkap peristiwa memalukan Qin Yang. Kali ini, semua orang benar-benar terkejut karena mereka tidak pernah menyangka Wu Xiaotian akan mengatakan sesuatu. Selain itu, dia terdengar seolah-olah dia tidak senang dengan Qin Yang dari nadanya. Sungguh prestise yang luar biasa. Pasukan penguasa ingin menggertak paviliun pedang Ling Qiaoku seolah-olah kita adalah orang yang lemah. Bai Lixuan berjalan dengan dingin dan menatap Qin Yang sementara kerumunan orang terkejut. Bai Lixuan adalah salah satu jenius yang sedang naik daun yang tampil cemerlang dalam gelombang binatang. Namun, mereka bahkan lebih terkejut ketika melihat orang yang berdiri di sampingnya. Di sebelah Bai Lixuan adalah Jiang Ziye dari 7 elit. Pada saat ini, semua orang benar-benar tercengang karena ini jauh melebihi imajinasi mereka. Beberapa saat yang lalu, mereka khawatir Lin Yun akan menderita di tangan seorang jenius seperti Qin Yang. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Nangong Wanyu, Wu Xiaotian, dan Jiang Ziye akan membelanya. Salah satu dari ketiganya dapat dengan mudah menghancurkan Qin Yan dan mereka berdiri di sisi Lin Yun, yang membuat wajah Qin Yang menjadi jelek. Dia merasa sangat sedih sampai-sampai dia ingin mati. Yang ingin dia lakukan hanyalah mengintimidasi Lin Yun. Siapa sih yang saya provokasi sehingga saya menarik semua orang yang menakutkan ini? Pada akhirnya, dia dihadapkan pada banyak orang yang kuat, ditambah lagi Wu Xiaotian dengan sengaja mengekspos peristiwa memalukannya. Bab 772 Pusat Perhatian. Mereka yang membantu Lin Yun adalah orang-orang jenius di puncak domain selatan kuno. Mereka bisa mengabaikan orang jenius yang tak terhitung jumlahnya dan akan mudah bagi mereka untuk mempermalukan seorang pendekar pedang tanpa nama.
Jadi, dukungan mereka pada Lin Yun membuat orang banyak tercengang. Menghadapi ancaman Qin Yang, Lin Yun bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun, yang membuat Qin Yang berada dalam posisi yang lebih canggung. Tidak ada yang menyangka bahwa kenalan Lin Yun akan begitu hebat. Tatapan Qin Yang suram saat ini. Butuh beberapa saat sebelum dia mendengus dan mengancam Lin Yun, sebaiknya kau berdoa agar tidak bertemu denganku selama perjamuan Dracula atau aku akan membuatmu membayar harganya. Qin Yang tidak membuang waktu lagi dan pergi. Lin Yun bahkan tidak bisa diganggu untuk menjawab saat dia melihat Qin Yang seperti melihat badut. Lin Yun, kamu sepertinya mengenal banyak orang. Bahkan peri awan Trigram pun membelamu. Wu Xiaotian tidak bisa menahan emosinya lagi setelah Qin Yang pergi. Meskipun dia sedang berbicara dengan Lin Yun, tatapannya sudah tertuju pada Jiang Ziye sejak awal. Peri awan Trigram adalah gelar Jiang Ziye yang diberikan kepadanya 4 tahun lalu. Tapi sangat sedikit orang yang memanggilnya seperti itu dalam beberapa tahun terakhir karena dia tidak berada di domain selatan kuno. Mengenai hubungan Wu Xiaotian dan Jiang Ziye, banyak orang yang tahu bahwa dia mengalahkannya dengan kurang dari 10 jurus. Faktanya, kekalahan ini berdampak besar pada Wu Xiaotian dan hampir membuatnya gila. Jadi, ada dendam yang mendalam di antara mereka. Dibandingkan dengan Wu Xiaotian, Jiang Ziye agak tenang saat dia menatap Bai Lixuan, ayo pergi. Bai Lixuan mengangguk pada Lin Yun sebelum dia pergi. Kakak senior, ayo pergi. Ji Wuye menghela nafas karena dia tahu bahwa kakak laki-lakinya masih belum bisa melupakan pukulan yang dia derita 4 tahun lalu. Ini berarti Wu Xiaotian tidak akan bernasib baik melawan Jiang Ziye. Wu Xiaotian mendengus dengan api berkobar di dalam hatinya karena Jiang Ziye benar-benar mengabaikannya. Setelah kepergian mereka, keributan yang disebabkan oleh Qin Yang akhirnya berakhir. Kakak Yun, sudah lama sekali. Yue Weiwei berjalan mendekat. Dia dipenuhi dengan misteri dan pesona, dan tidak ada yang berani menatapnya lama-lama. Ya, aku tidak pernah menyangka akan melihatmu di perjamuan drakonik. Sepertinya kamu jauh lebih kuat dari yang kubayangkan, senyum Lin Yun. Hehe, kakak Yun juga sama. Apakah kau berusaha keras untuk mempersiapkan hadiah pertunangan? Yue Weiwei tersenyum. Kata-katanya membuat Lin Yun terdiam. Dia mengira dia bercanda 2 tahun yang lalu, jadi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mengingatnya dengan baik. Tuan Muda Lin, aku telah mendengar tentangmu dari para senior di sekteku. Mereka mengatakan bahwa bakatmu dalam jalur pedang hanya sedikit lebih rendah dibandingkan denganku, tetapi tampaknya mereka telah meremehkanmu, kata Nangong Wanyu, melihat bahwa Lin Yun merasa sedikit canggung karena Yue Weiwei. Dia terkejut saat melihat kunang-kunang menari di sekitar Lin Yun. Bahkan dia tidak bisa melihat maksud pedang Lin Yun yang tak terduga. Kau terlalu rendah hati. Lin Yun menjawab sambil menangkupkan kedua tangannya. Dia bisa merasakan bahwa meskipun Nangong Wanyu tidak memahami niat pedang spiritual, niat pedangnya juga sangat menakutkan seperti naga yang memamerkan taringnya. Ini membuatnya penasaran dengan jalan mana yang diambil Nangong Wanyu. Meskipun Jiang Ziye dan Wu Xiaotian telah pergi, pertemuan antara Lin Yun dan Nangong Wanyu masih menarik perhatian banyak orang. Mereka memandang Lin Yun dengan iri karena mereka tidak tahu asal-usul Lin Yun. Lagi pula, tidak masuk akal bagi seseorang seperti Nangong Wanyu untuk memperhatikan Lin Yun. Tapi ketika Nangong Wanyu memandang Lin Yun, sepertinya Nangong Wanyu menjunjung tinggi Lin Yun. Lebih jauh lagi, wanita di samping Nangong Wanyu membuat mereka semakin iri. Bagaimanapun, Yue Weiwei jauh lebih cantik dari King Ruoyou dan semua orang tahu bahwa dia sangat mengenal Lin Yun. Pertama, keindahan terbesar di kota Yuzu, Mo Ling pergi untuk berbicara dengan Lin Yun. Kemudian, seseorang yang lebih menawan datang. Hal ini membuat semua orang bingung karena mereka tidak tahu dari mana Lin Yun mendapatkan keberuntungannya dengan wanita. Bahkan Yang Fan, yang cukup akrab dengan Lin Yun, benar-benar tercengang. Bagaimanapun, dalam pemahamannya, Lin Yun hanyalah seorang jenius yang luar biasa di jalur pedang. Sebaliknya, Nangong Wanyu adalah seseorang yang berdiri di puncak piramida yang mewakili para jenius dari domain selatan kuno. Sungguh anak nakal yang menarik. Yan Longzi menatap Lin Yun sambil tersenyum, tapi tatapannya sangat dingin. Apa yang baru saja saya dengar? Hadiah pertunangan. Memprovokasi Qin yang bukanlah apa-apa, tapi dia menganggap Lin Yun sebagai orang yang sudah mati karena Lin Yun berani memikirkan Yue Weiwei. Tapi dibandingkan dengan Qin Yang, dia lebih sombong dan tidak bisa diganggu dengan Lin Yun. Dia hanya melirik Lin Yun sebelum mengutuk Lin Yun sampai mati. Lebih banyak orang menaiki tembok kota dan ujian berangsur-angsur berakhir sementara semua orang mengobrol.
Jumlah orang di sungai berangsur-angsur berkurang setelah 4 jam dan mereka yang berdiri di tembok kota jumlahnya sedikit. Para ahli sejati tidak akan tetap berada di sungai karena akan menghabiskan sebagian besar energi asal mereka. Mereka yang tidak dapat mendarat di tembok kota pada saat itu pada dasarnya kurang beruntung. Matahari mulai terbenam di atas sungai yang kosong saat ujian akhirnya berakhir. Kemudian, kota kuno mulai bergetar dan sungai berubah menjadi naga besar sebelum melingkar di atas kota. Pada saat yang sama, tanah yang retak mulai menutup. Ketika menutup sepenuhnya, gerbang kuno terbuka dan penghalang biru yang menyelimutinya akhirnya menghilang. Kemudian, semua kultivator dan tetua dari berbagai sekte memasuki kota. Ketika mereka melihat mereka yang berdiri di tembok kota, mereka merasakan darah mereka mendidih. Lin Yun melihat sekeliling tembok kota dan secara kasar memperkirakan jumlahnya. Ada sekitar 100.000 orang yang berpartisipasi dalam ujian, tapi hanya 10.000 yang berhasil lolos. Domain selatan kuno sangat besar dan memiliki ratusan juta kultivator, yang benar-benar menempatkan segala sesuatunya ke dalam perspektif orang banyak. Pada saat ini, Lin Yun tiba-tiba teringat bahwa seseorang berkata bahwa sudah merupakan kemenangan jika seseorang dapat berpartisipasi dalam perjamuan drakonik ini. Melihat mereka yang tersingkir di balik tembok kota, Lin Yun akhirnya mengerti apa arti kata-kata itu. Kemudian, mereka yang berada di tembok kota bergabung dengan para tetua sekte mereka. Semua tetua memiliki sukacita yang tertulis di wajah mereka saat mereka bertemu kembali dengan murid-murid mereka. Tidak butuh waktu lama bagi para tetua Paviliun Tianyao untuk datang dan menjemput Yue Weiwei. Sebelum Yue Weiwei pergi, dia tertawa kecil, "Siapkan hadiah pertunanganmu, Kakak Yun." Kata-katanya langsung membuat para tetua memelototi Lin Yun dengan ancaman terang-terangan di mata mereka. Sungguh menakutkan. Lin Yun bergumam sambil mengusap hidungnya. Dia memiliki pengalaman langsung tentang masalahnya 2 tahun lalu dan sepertinya tidak ada yang berubah. Tuan Muda Lin tampaknya cukup beruntung. Kudengar dia memegang posisi khusus di Paviliun Tianyao yang bahkan kepala paviliun tidak berani memperlakukannya dengan enteng. Kau akan mendapat masalah jika kau terlalu dekat dengannya. Mo Ling tersenyum sebelum dia pergi dengan Liu Yunyan. Tidak butuh waktu lama bagi Paviliun Master Plum dan orang-orang dari Kekaisaran Qin Besar untuk berkumpul. Hasil dari Kekaisaran Qin Besar agak menyedihkan kali ini karena hanya Feng Ye yang nyaris tidak berhasil melewati ujian berkat garis keturunan barbarnya. Ini berarti Si Tuyi, Tuan Muda Sui Yue, dan Yue King semuanya gagal. Ayo pergi dan cari tempat tinggal di kota. Perjamuan drakonik akan diadakan secara resmi 3 hari lagi, kata Paviliun Master Plum. 3 hari dari sekarang. Tapi siapa yang akan menjadi tuan rumah? Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Untuk acara sebesar itu, tentu saja akan ada ketidakpuasan jika 9 pasukan penguasa mengadakannya. Jika tidak dipegang oleh 9 pasukan tuan tanah, dia tidak bisa memikirkan orang lain yang memiliki kualifikasi. Ikutlah denganku. Paviliun Master Plum tersenyum. Apakah Anda ingat utusan yang datang ke Kekaisaran Qin Besar untuk menjadi tuan rumah kompetisi Gerbang Naga? Utusan itu berasal dari aliansi suci yang mengendalikan kota awan naga. Mereka adalah organisasi netral dengan warisan mereka sendiri. Mereka tidak ikut campur dalam urusan domain selatan kuno selain dari perjamuan drakonik. Karena mereka netral, semua orang menerima identitas mereka sebagai tuan rumah. Dengan jutaan orang memasuki kota awan naga, kota yang biasanya sunyi menjadi berisik. Ada banyak bangunan kuno di kota yang dilewati oleh para murid dengan santai. Ada juga yang minum dan berspekulasi siapa yang akan menjadi underdog di perjamuan drakonik. Sedangkan untuk 10 besar, opini publik tentang mereka kurang lebih sama. Tidak ada yang terlintas dalam pikiran yang dapat menggoyahkan posisi 3 raja dan 7 elit. Bagaimanapun juga, mereka semua sangat kuat dan mereka meninggalkan domain selatan kuno sejak lama untuk berlatih. Begitu banyak waktu telah berlalu, jadi tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka. Adapun posisi Yu Haotian, para spekulan yakin bahwa dia tidak tersentuh. Ketika para spekulan berpikir keras, mereka percaya bahwa Wu Xiaotian dan King Ruoyou mungkin bisa menembus 10 besar. Penampilan yang pertama dalam gelombang binatang terlalu mempesona, sedangkan yang terakhir dari Gua Langit Ziyue. Jadi, jika ada yang bisa masuk ke dalam 10 besar, itu adalah salah satu dari mereka. Setelah semua orang menetap di kota, Feng Ye mencoba menyeret Lin Yun keluar untuk berjalan-jalan, tetapi dia ditolak. Begitu saja, 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Di hari ketiga, cahaya keemasan fajar akhirnya menyentuh tanah. Awal dari perjamuan drakonik telah tiba.
Bab 773 Kedatangan Perjamuan. Cahaya bersinar melalui jendela dan menerangi ruangan. Duduk di tempat tidur, Lin Yun perlahan membuka matanya dengan niat pedang yang sangat besar berkedip di pupil matanya. Dalam sepersekian detik itu, niat pedangnya bahkan menghancurkan sinar matahari yang mengintip ke dalam kamarnya. Saat ini, hanya niat pedangnya yang bersinar di dalam ruangan. Niat pedang itu tidak terlihat dan hanya akan menampakkan dirinya sendiri dan mematikan ketika menyerang. Itu mungkin tidak terlihat, tapi itu bisa membelah apapun. Sedangkan untuk niat pedang spiritual, penggunaan niat pedang akan melebihi imajinasi banyak orang. Apakah ini akan dimulai? Lin Yun tidak meninggalkan kamarnya dan malah mendengarkan jalan yang bising. Sebelumnya, darahnya akan mendidih setiap kali dia memikirkan perjamuan drakonik. Sekarang setelah hari itu tiba, dia sangat tenang. Setelah membersihkan diri, Lin Yun berkumpul dengan semua orang di halaman. Selain Si Tuyi dan yang lainnya, dia juga melihat Zuo Yun yang sudah lama tidak dia temui. Zuo Yun tidak mencapai 8 besar di kompetisi gerbang naga. Dia juga tidak bergabung dengan sekte lain dalam perjalanannya di luar kekaisaran Qin besar. Tidak seperti Si Tuyi dan yang lain, dia tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam ujian. Di mata Lin Yun, ini memalukan. Zuo Yun jauh lebih kuat dari Feng Ye, sedemikian rupa sehingga banyak murid inti pasukan Tuan juga lebih rendah darinya. Tapi Zuo Yun tenang dan berkata bahwa menjadi penonton bukanlah hal yang buruk. Mungkin Zuo Yun memiliki rahasia lain yang membuatnya menjadi tenang tanpa bisa dijelaskan. Perjamuan drakonik memiliki total 3 ronde. Babak pertama adalah babak pengumpulan poin, babak kedua adalah babak eliminasi, dan babak ketiga adalah pertarungan peringkat. Pavilion Master Plum menjelaskan peraturannya saat dia melihat ke arah Lin Yun dan Feng Ye. Babak pertama akan dimulai hari ini. Semua orang jenius yang berhasil melewati tes akan dibagi menjadi 10 kelompok. Setiap kelompok akan berjumlah 1000 sampai 700 orang dan kalian akan bertarung satu sama lain. Kalian akan mendapatkan segumpal aura Xuan Huang dengan setiap kemenangan dan kalian akan lolos ke ronde kedua berdasarkan jumlah aura Xuan Huang yang kalian miliki. Jika Anda menghabiskan semua aura Xuan Huang Anda akan tersingkir. Kalian harus bertarung terus-menerus di ronde pertama, jadi kalian berdua harus siap. Mengumpulkan poin tidak sebanding dengan babak penyisihan. Babak penyisihan membutuhkan usaha yang konstan, sementara akumulasi poin mendorong strategi. Seseorang bisa saja menyerah dalam pertarungan yang tidak menguntungkan. Misalnya, seseorang tidak perlu bertarung sampai mati jika ingin maju ke babak berikutnya. Apa itu aura Xuan Huang? Feng Ye bertanya. Pavilion Master Plum tersenyum, tidak ada yang tahu persis apa itu. Kami hanya secara kasar tahu bahwa itu adalah kekayaan naga, tetapi jika Anda bisa bertahan hingga pertempuran peringkat, Anda akan memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Saya mendengar bahwa jika Anda memiliki cukup aura Xuan Huang, itu akan sangat bermanfaat bagi Anda. Tapi tidak ada yang tahu pasti tentang manfaatnya selain mereka yang berada di 10 besar. Pemandangan serupa muncul di halaman berbagai sekte. Peringkat awan naga hanya memiliki 100 kuota, dan ini berarti sebagian besar jenius lainnya adalah umpan meriam. Tapi semua orang ingin melangkah sejauh yang mereka bisa. Selain itu, juga memungkinkan untuk melakukan terobosan di tengah-tengah pertempuran. Di pusat kota awan naga ada 9 patung naga dewa. Setiap patung memiliki mata roh air wal yang menyembur dari mulutnya. Ini dikenal sebagai Danau 9 Naga. Energi spiritual di danau itu luar biasa dan tidak ada yang tahu sudah berapa lama berada di sana. Disinilah perjamuan drakonik diadakan. Ada banyak sekali kursi di sekitar danau dan beberapa penonton telah mengambil tempat duduk terbaik. Ketika mereka menemukan bahwa energi spiritual terkuat ada di sebelah danau, mereka bersukacita. Perkelahian juga hampir terjadi untuk memperebutkan kursi, tetapi beruntung para ahli aliansi suci menjaga keadaan tetap teratur. Jadi, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Semakin dekat ke tempat duduk para peserta, Lin Yun dan yang lainnya melihat ke arah Danau 9 Naga dengan keterkejutan berkedip di kedalaman mata mereka. Pemandangan itu sangat menakjubkan saat energi spiritual yang pekat menyelimuti mereka. Saat ini, 9 patung naga ilahi terpancar dengan kecemerlangan yang membuat mereka terlihat suci dan suci. Semua orang bisa merasakan aura naga yang kuat dari patung-patung itu jika mereka berhati-hati. Seolah-olah patung-patung ini bukanlah benda mati. Ada yang tidak biasa dengan penempatan patung-patung itu. Lin Yun melirik patung-patung itu dan menemukan bahwa posisinya sesuai dengan 9 benda langit di langit.
Dia bahkan bisa merasakan bahwa ada daya tarik misterius antara patung-patung itu dan benda-benda langit. Seakan-akan ada alam kuno yang tersembunyi di langit berbintang. Tidak ada tahapan. Apakah kita akan bertarung di danau? Feng Ye melihat sekeliling dan tersenyum, sepertinya ini cukup bagus. Danau itu sepertinya tidak sederhana dan mungkin akan memuaskan untuk bertarung di atasnya. Zuo Yun tersenyum, apakah masih memuaskan jika danau itu sama dengan sungai di luar kota? Wajah Feng Ye berubah ketika dia mendengar itu dan melambaikan tangannya, tentu saja tidak. Saat mereka mengobrol di antara mereka sendiri, raungan naga kuno bergema di langit yang menyebabkan langit berubah. Badai dengan panik terjadi yang membuat semua orang gugup. Namun, kegembiraan mereka mengambil alih saat jantung mereka berdegup kencang. Air di danau mengering saat 10 panggung kuno perlahan-lahan naik seperti naga raksasa. Ini adalah panggung naga melonjak, panggung resmi dari perjamuan drakonik. Secara bersamaan, 10 orang tua turun dari langit. Mereka semua adalah ahli alam jiwa surgawi, yang setidaknya berada di jiwa ketiga. 10 juri berbicara pada saat yang sama dan mengumumkan peraturannya. Aturannya sederhana dan melarang penggunaan harta karun dan pil rahasia. Sedangkan untuk artefak kosmik dan baju besi, tidak ada larangan untuk mereka. Namun, satu aturan yang harus mereka ingat adalah bahwa mereka tidak bisa terus menyerang setelah pihak lain mengaku kalah. Babak pertama cukup brutal karena setiap peserta harus berpartisipasi setidaknya dalam 10 ronde, yang tidak menyisakan banyak waktu untuk beristirahat. Ada juga kemungkinan seseorang harus bertarung sambil terluka, yang berarti beberapa ronde terakhir akan menjadi brutal. Lihatlah token giok awan naga kalian. Perjamuan drakonik akan dimulai setelah kalian dibagi ke dalam kelompok kalian. 10 juri berbicara pada saat yang sama saat suara mereka bergema. Lin Yun melihat token giok di pinggangnya dan melihat angka 7 muncul. Ini berarti dia berada di kelompok ke-7. Dia melihat ke arah Feng Ye dan melihat bahwa dia ditempatkan di kelompok ke-9. Nanyong Wanyu ditempatkan di kelompok ke-8, Zhao Wuji di kelompok pertama, dan Yan Longzi di kelompok ke-4. 3 raja dan 7 elit semuanya ditempatkan di kelompok yang berbeda, yang jelas diatur oleh para tetua aliansi suci. Orang itu juga ada di kelompok ke-7. Mata Qin yang berbinar ketika dia melirik nomor pada token giok Lin Yun dari jauh. Dia mengepalkan token gioknya dan tersenyum, sungguh kebetulan. Tidak lama kemudian, semua orang berpencar ke dalam kelompok yang berbeda. Lin Yun melihat ke panggung yang melambangkan kelompok ke-7. 2 orang jenius di puncak panggung yang melompat ke atas panggung. Yang satu menghunus pedang sementara yang lain menghunus pedang. Keduanya seimbang dan mereka bertukar lebih dari 100 jurus sebelum pemenangnya ditentukan. Yang memegang pedang memenangkan pertarungan dan dia mendapatkan setengah dari aura Xuan Huang lawannya. Ketika pendekar pedang itu kehilangan setengah dari aura Xuan Huangnya, Lin Yun bisa merasakan dengan jelas bahwa cahaya di matanya telah menjadi redup. Jadi kekayaan kita sendiri telah menyatu dengan aura Xuan Huang saat kita melangkah ke kota. Akan menjadi kerugian besar bagi keberuntungan kita di masa depan jika kita kalah. Lin Yun terkejut. Pada saat yang sama, ini berarti keuntungannya akan besar jika seseorang bisa memenangkan setiap pertempuran. Setelah beberapa pertandingan yang membosankan, jenius tingkat atas dari kelompok ke-7, Qin Yang, secara resmi naik ke atas panggung. Pertarungan ke-8 tahap ke-7, Qin Yang vs Yuan Liang. Ada keributan di antara kerumunan saat juri mengumumkan pertarungan. Tidak ada yang merasa bahwa ada yang bisa melawan Qin Yang. Mata Yuan Liang berkedip-kedip saat dia menatap Qin Yang dengan ketakutan. Dia berkata, dia ingin mengaku kalah, tapi Qin Yang tidak akan memberinya kesempatan. Cahaya keemasan yang cemerlang meledak di atas panggung saat Yuan Liang terlempar. Yuan Liang memuntahkan seteguk darah saat dia terlempar ke tepi danau. Wajahnya memucat karena dia sangat kesakitan. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, tapi jelas bahwa dia tidak bisa lagi bertarung. Kamu pasti mengabaikanku karena kamu ingin mengaku kalah setelah berada di atas panggung selama itu. Qin Yang mendengus tanpa belas kasihan di matanya. Sikapnya yang kejam membuat banyak orang jenius di kelompok ke-7 gugup. Saat pertempuran berlanjut, Lin Yun berbalik untuk melihat tahap lain karena masih belum gilirannya. Di tahap ke-6, Yang Fan bertarung dengan seorang jenius panggung Yin Yang yang baru saja bangkit. Pertarungan itu intens dan ganas. Meskipun Yang Fan adalah seorang jenius peringkat luar dari perjamuan drakonik sebelumnya, dia mengalami kesulitan menghadapi lawannya. Namun, untungnya dia muncul sebagai pemenang. Lin Yun bisa mengetahui bahwa lawan Yang Fan tidak lebih lemah dari Yang Fan dan lawannya kurang pengalaman. Tapi ketika lawan Yang Fan kalah,
dia tidak tertekan dan bahkan tersenyum saat meninggalkan panggung. Jenis dorongan seperti itu sangat bagus dan dia akan menjadi lebih kuat saat dia terus bertarung. Jika Yang Fan bertemu dengan orang ini lagi, dia akan kalah. Fang Hanluo, Lin Yun mengukir nama pemuda ini di benaknya. Dia kemudian melihat ke tahap ke-8 dan melihat sosok yang tidak asing lagi, Ji Wuye. Dia agak lugas saat dia menekan lawannya sepenuhnya. Lin Yun menyapu pandangannya ke seluruh panggung dan melihat banyak orang jenius yang kuat yang baru-baru ini menjadi terkenal. Ini berarti bahwa banyak orang jenius yang terkenal akan ditakdirkan untuk jatuh dalam perjamuan drakonik ini. Lin Yun juga memperhatikan bahwa 70% dari para jenius hanya mencapai tahap puncak yang benar-benar tidak mudah untuk mencapai tahap Yin Yang. Di antara mereka yang berada di tahap Yin Yang, ada banyak yang berada di tahap Yin Yang yang lebih rendah dan lebih besar. Kemudian, ada yang berada di tahap Yin Yang puncak, yang sangat langka. Adapun mereka yang berada di alam jiwa surgawi setengah langkah, mereka sangat langka dan legendaris. Selain para jenius tingkat atas yang berpartisipasi dalam perjamuan drakonik sebelumnya, praktis tidak ada yang lain. Perincian ini mengkategorikan semua jenius yang berpartisipasi. Lawan dari para jenius tingkat atas dikalahkan dalam satu jurus. Adapun mereka yang menghadapi 3 raja dan 7 elit, mereka mengaku kalah bahkan sebelum mereka melangkah ke atas panggung. Pertarungan ke-21 kelompok ke-7, Lin Yun vs Moki. Sebuah suara cemerlang terdengar yang menyeret Lin Yun kembali ke masa sekarang. Akhirnya tiba gilirannya untuk bertarung. Lawannya juga seorang jenius yang baru bangkit dan seorang pendekar pedang. Kultivasinya berada pada tingkat yin yang lebih tinggi dan matanya berkobar-kobar dengan semangat bertarung. Tidak ada artinya jika seorang pendekar pedang tidak bisa melawan mereka yang kultivasinya lebih tinggi. Aku hanya beruntung dia tidak terlalu lemah. Pada levelnya, dia bukan lawan saya. Moki tersenyum sambil melipat kedua tangannya. Dia merasa sangat percaya diri, tapi sayang sekali lawannya adalah Lin Yun. Lin Yun menjawab, anggap saja aku kalah jika kau bisa menghunus pedangmu. Bab 774 Pertarungan Yang Men. Kata-kata Lin Yun menimbulkan keributan di antara orang banyak. Orang-orang sudah mulai memperhatikan dia ketika dia memanjat tembok kota 3 hari yang lalu, jadi banyak orang yang terfokus pada pertarungannya. Mereka ingin melihat kekuatannya. Anggap saja aku kalah jika kamu bisa menghunus pedangmu. Bukankah itu sedikit terlalu sombong? Haha, dia memiliki karakter yang cukup. Apa karena pedangnya lebih cepat dari waktu reaksi Moki? Itu hanya bualan kosong. Moki tidak terlihat lemah dan mereka memiliki kultivasi yang sama. Lin Yun tidak akan memiliki keuntungan apapun. Diskusi semakin menarik perhatian pada tahap ke-7. Paviliun Master Plum dan yang lainnya dari Kekaisaran Qin besar agak gugup karena ini adalah pertarungan pertama Lin Yun. Tidak peduli seberapa optimisnya mereka terhadap Lin Yun, mereka belum pernah menyaksikan kekuatannya secara pribadi. Jadi mereka tidak tahu seberapa jauh dia bisa melangkah dalam perjamuan Dracula. Kamu seharusnya khawatir jika kamu bisa bertahan 10 jurus dariku. Moki mencibir karena dia tidak menanggapi kata-kata Lin Yun dengan serius. Tubuhnya berkelebat saat dia melepaskan aura pedangnya dan menyerbu ke arah Lin Yun seperti banteng. Ketika dia berada kurang dari 10 meter dari Lin Yun, tangan kanannya bergerak ke gagang pedangnya. Rasa jijik segera muncul di matanya ketika dia melihat Lin Yun tidak bergerak. Dia berpikir bahwa dia bergerak terlalu cepat untuk dilihat Lin Yun. Setelah mengumpulkan aura pedangnya ke dalam pedangnya, dia mencoba menghunus pedangnya dan menusuk dada Lin Yun. Lin Yun, bagaimanapun, tidak bergerak dan hanya mengumpulkan niat pedang spiritualnya di pupil matanya. Saat dia melakukan ini, matanya bersinar seperti bintang yang terang. Dalam sepersekian detik itu, gerakan Moki menjadi sangat lambat di mata Lin Yun. Dia melihat bahwa Moki penuh dengan kekurangan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa yang terjadi? Moki merasa dadanya seperti ditusuk pedang. Tanpa ragu-ragu, wajah Moki berubah saat dia melonggarkan cengkeramannya pada pedangnya dan dengan cepat mundur. Ketika dia mendarat di tanah, wajahnya pucat saat dia mengatur napas. Beberapa saat yang lalu, rasanya seolah-olah dia baru saja melewati gerbang neraka. Kakinya terasa sangat lemah dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Yun, Moki merasa bahwa Lin Yun bisa melihat semua kekurangannya. Perasaan tidak nyaman itu semakin kuat ketika dia melihat Lin Yun menatapnya. Kemudian, Lin Yun mengambil satu langkah ke depan, yang membuatnya muntah darah dan jatuh berlutut. Turun dari panggung. Sebelum Lin Yun selesai melangkah maju, dia muncul di depan Moki dalam sekejap.
Kemudian, dada Moki tercetak dengan telapak tangan Lin Yun. Telapak tangan ini menghancurkan energi asal yang melindungi Moki dan mengirimnya terbang ke Danau Sembilan Naga. Kamu menang. Moki bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat Lin Yun saat dia pergi dengan panik. Ketika dia mengaku kalah, beberapa aura Xuan Huang meninggalkan token gioknya dan diserap oleh Lin Yun. Terima kasih. Lin Yun mulai merenungkan tindakannya dan merasa bahwa dia mungkin terlalu brutal dengan menggunakan niat pedang spiritualnya. Meskipun dia tidak melepaskannya, itu masih mematikan bagi mereka yang memiliki kemauan yang lemah. Niat pedang spiritual dapat menyerang mentalitas lawannya dan sirkulasi energi asal mereka akan menjadi berantakan jika mereka tidak berhati-hati. Setelah ini, Lin Yun membuat keputusan untuk tidak menggunakan niat pedang spiritualnya dengan santai karena akan buruk jika lawannya siap untuk itu. Bagaimanapun, sudah cukup baginya untuk berdiri di puncak domain selatan kuno menggunakan niat pedang Xiantian dengan penguasaan penuh. Dia menang. Semua orang bingung karena mereka tidak tahu bagaimana Lin Yun mengalahkan lawannya. Niat pedang Lin Yun hanya bisa dilihat oleh mereka yang dia lihat, jadi akan aneh jika mereka bisa merasakan sesuatu. Anak muda, apakah kau dari sekte Tianjian? Niat pedangmu tampaknya kuat. Hakim dari kelompok ketujuh terkekeh. Dia tidak bisa mengatakan bahwa niat pedang Lin Yun telah mencapai tingkat niat pedang spiritual, tapi dia bisa merasakan bahwa niat pedang Lin Yun sangat menakutkan. Tidak, saya dari Paviliun Pedang Ling Qiao, kata Lin Yun sambil pergi. Menarik. Kelompok jenius yang baru bangkit ini jauh lebih baik dari masa lalu. Juri dipenuhi dengan antisipasi melihat bahwa ada rumah gelap di kelompok ketujuh. Pertarungan ke-19, Yang Teng vs Feng Wudao. Pengumuman itu membangunkan semua orang dari kebingungan mereka. Yang Teng, bukankah dia dari sekte Tianjian? Dia berada di peringkat 22 di perjamuan drakonik sebelumnya. Peringkatnya bahkan lebih tinggi dari Qin Yang. Ada banyak jenius tingkat atas di kelompok ketujuh. Siapa Feng Wudao? Dari sekte mana dia berasal? Dia mungkin akan dikalahkan dengan telak. Mungkin 5 jurus. Penonton sangat antusias dengan para jenius tingkat atas. Sampai sekarang, tidak ada yang bisa bertahan lebih dari 5 jurus melawan para jenius papan atas, jadi mereka hanya bisa melihat Feng Wudao dengan belas kasihan. Ketika Yang Teng dan Feng Wudao mendarat di atas panggung, semua orang terkejut dengan sikap Feng Wudao. Dia terlihat tenang saat menghadapi lawan yang kuat seperti Yang Teng. Setelah melihat sekilas, Yang Teng tersenyum, saya pikir Anda akan mengaku kalah. Sepertinya prestise saya masih kurang dibandingkan dengan 3 raja dan 7 elit. Tak satu pun dari 3 raja dan 7 elit yang berhasil naik ke atas panggung karena lawan mereka mengakui kekalahan saat mereka dipanggil. Ini adalah bentuk penghormatan kepada para ahli, yang juga mewakili kemuliaan yang tak tertandingi. Tentu saja itu tidak sebanding. Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka, ejek Feng Wudao tanpa ada perubahan di wajahnya. Saat dia mengatakan itu, wajah Yang Teng menjadi jelek dan para penonton mulai tertawa. Yang Teng berpura-pura rendah hati ketika dia mengatakan bahwa dia tidak sebanding dengan 3 raja dan 7 elit. Fakta bahwa Feng Wudao mengatakan ini adalah penghinaan terang-terangan untuk Yang Teng. Tidak mungkin harga diri Yang Teng dapat menerima penghinaan ini. Sekarang, tidak mungkin Yang Teng akan berbelas kasihan bahkan jika Feng Wudao mengaku kalah. Kamu benar, tapi kamu juga tidak ada apa-apanya di mataku. Yang Teng mendengus dengan niat membunuh berkedip di pupil matanya. Pedang merah muncul di tangannya saat dia melepaskan 18 sinar pedang yang membumbung tinggi ke langit dalam formasi kipas. Dalam sepersekian detik, aura pedang Yang Teng meledak dan menyelimuti seluruh langit. Itu adalah sutra pedang penguat yang hebat. Itu adalah teknik bela diri terkuat dari sekte Tianjian. Tidak mudah untuk menemukan sutra pedang di domain selatan kuno, apalagi yang begitu kuat. Lin Yun mendengarkan percakapan di sekitarnya dalam diam. Sutra pedang penguat agung benar-benar hebat. Dia mendengar bahwa ini adalah sesuatu yang diwarisi oleh sekte Tianjian dari sekte pedang. Ketika seseorang mencapai tingkat tertinggi, mereka akan mampu memadatkan 999 pedang di langit. Bersamaan dengan dengungan pedang yang cemerlang, Yang Teng mengayunkan pedangnya saat ratusan pedang saling tumpang tindih dan menyerang. Dengan serangan dengan jangkauan dan skala seperti ini, tidak akan mudah untuk dihindari. Feng Wudao tidak menghindari serangan Feng Teng. Yang dia lakukan hanyalah mengepalkan tinjunya dan petir mulai berkumpul di tinjunya. Pedang itu terhenti di udara dan hancur begitu menghadapi petir. Kemudian, Feng Wudao perlahan berjalan mendekat, menyilaukan seperti bintang yang terang. Niat petir.
Yang Teng terkejut karena dia tidak pernah menyangka bahwa lawannya adalah seseorang yang telah memahami niat bela diri. Hal ini juga mengejutkan banyak orang yang menonton, termasuk Lin Yun. Dia bisa mengatakan bahwa Feng Wudao memiliki kontrol yang tinggi atas niat kilatnya, menghancurkan pedang tanpa membuang energi berlebih. Ini tidak ada hubungannya dengan tingkat niatnya. Ini mirip dengan niat pedang Lin Yun. Bahkan jika dia menghadapi mereka yang memiliki tingkat niat pedang yang sama, Lin Yun yakin bisa mengalahkan lawan-lawannya karena dia memiliki kontrol yang lebih baik. Demikian pula, niat petir Feng Wudao telah jauh melampaui banyak orang karena kontrol yang lebih baik. Sementara semua orang terkejut, mereka telah bertukar lebih dari 10 jurus di atas panggung. Mereka berdua seimbang dan Feng Wudao segera mematahkan gagasan bahwa tidak ada yang bisa bertahan lebih dari 5 gerakan melawan para jenius tingkat atas. Saat energi asal mereka berfluktuasi di atas panggung, awan petir bergemuruh dengan kilat sementara sinar pedang terbang. Pada saat ini, bahkan orang bodoh pun bisa tahu bahwa Feng Wudao tidak lemah. Dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan para jenius tingkat atas. Pedang pembakar langit. Yang Teng menjadi cemas dan melakukan serangan terkuatnya. Api mulai menyebar di langit sebelum hujan turun dari langit. Lumayan. Feng Wudao menyipitkan matanya karena dia tahu betapa kuatnya serangan ini. Yang Teng telah dengan sempurna menyatukan niat pedangnya dan sutra pedangnya dalam serangan ini, jadi setiap nyala api sangat mematikan. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan terbakar. Tapi jika hanya ini yang kau punya, kau harus mengaku kalah. Feng Wudao meraung, tebasan pemecah petir. Guntur mulai bergemuruh di dalam tubuh Feng Wudao saat auranya mulai melonjak dengan hebat. Menginjakkan kakinya ke tanah, sebuah ledakan besar terdengar di atas panggung dan riak menyebar di danau. Saat itu juga, Feng Wudao melayang ke langit dan menghancurkan api dengan sebuah pukulan. Api terbelah menjadi dua saat Yang Teng memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Di sisi lain, Feng Wudao melayang di udara sementara wajahnya terpancar dari kobaran api. Semua orang yang memperhatikan kelompok ketujuh benar-benar tercengang dengan pemandangan ini. Tidak ada yang membayangkan bahwa seorang jenius yang baru bangkit yang begitu kuat akan muncul di awal ronde pertama dan mengalahkan seorang jenius tingkat atas yang sudah veteran. N. Bab 775 menggambar pedang pemakaman bunga. Selain Lin Yun, tidak ada yang menyangka Feng Wudao akan menang. Bagaimanapun juga, lawannya adalah jenius tingkat atas Yang Teng. Semua orang tahu bahwa Yang Teng kuat, tapi sayang sekali dia meremehkan lawannya. Pada saat dia menyadari kesalahannya, semuanya sudah terlambat. Bahkan kekurangan kecil pun akan diperkuat dalam pertempuran, belum lagi Feng Wudao bahkan lebih kuat dari Yang Teng. Dari sini, hasilnya ditentukan pada saat mereka bertarung. Kekalahan seorang jenius tingkat atas menyebabkan keributan besar di antara kerumunan. Ini telah menjadi pertempuran paling menakjubkan dalam perjamuan drakonik sejauh ini. Ada juga para ahli di kelompok lain, tapi lawan mereka terlalu lemah. Pertarungan itu akan berakhir dalam waktu kurang dari 5 jurus. Dalam sepersekian detik itu, tatapan yang tak terhitung jumlahnya jatuh pada Feng Wudao dan orang-orang mulai membicarakannya. Dibandingkan dengan Lin Yun, kemenangan Feng Wudao lebih menakjubkan. Feng Wudao ini kuat. Dari mana dia berasal? Siapa yang tahu? Tapi ada orang jenius seperti dia di setiap perjamuan drakonik. Yu Haotian muncul seperti ini di perjamuan drakonik sebelumnya. Bahkan orang-orang dari Gua Langit Ziyue tidak tahu tentang dia. Dia datang dan mengalahkan semua orang di kelompok drakonik untuk menempati posisi pertama. Aku ingin tahu apakah dia menyembunyikan kekuatannya. Aku menantikan penampilannya di babak penyisihan. Ngomong-ngomong, dibandingkan dengan grup ketujuh, ada terlalu sedikit orang jenius di grup lain. Semua orang mulai mendiskusikan pengelompokan karena popularitas Feng Wudao dengan cepat melonjak. Para jenius dari kelompok lain juga memperhatikannya dan mengukir namanya di hati mereka. Setelah itu, perjamuan drakonik berlanjut seperti biasa. Mungkin karena ini baru ronde pertama, tidak banyak orang yang mengerahkan seluruh kemampuannya. Mereka akan mengakui kekalahan saat mereka menyadari bahwa mereka berada di posisi terbawah. Lagi pula, tidak bijaksana untuk terluka parah di ronde pertama. Sebagian besar pertarungan berakhir dalam 10 jurus dan yang lainnya tidak lebih dari 50 jurus. Bahkan Lin Yun telah bertarung dalam beberapa pertandingan, tapi dia tidak menimbulkan banyak keributan karena dia tidak menggunakan hawa pedang spiritualnya. Saat dia bebas, dia akan memperhatikan kompetitor lain di kelompok lain. Keberuntungan Feng Ye tidak bagus karena dia kalah dalam 3 pertandingan berturut-turut.
Aura Xuan Huang di token gioknya hampir habis dan dia akan kehilangan kualifikasinya dalam perjamuan jika dia kalah dalam pertandingan lain. Adapun Bai Lixuan, dia bersinar terang sebagai seorang jenius yang baru bangkit. Hingga saat ini, tidak banyak orang yang bisa bertahan lebih dari 10 jurus melawannya. Mereka bahkan tidak bisa memaksanya untuk menggunakan sutra pedang naga biru. Teknik pedangnya telah meningkat pesat. Di tangannya, sinar pedangnya menyala seperti kilatan petir dan akan bermanifestasi menjadi berbagai binatang buas yang tidak menyenangkan. Teknik pedangnya mengandung energi petir yang mendalam yang bergemuruh dengan keras. Hal ini membuat Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam saat dia curiga bahwa Bai Lixuan telah memahami maksud petir. Setelah beberapa pertempuran, Bai Lixuan bertemu dengan seseorang yang kuat. Orang ini juga seorang jenius yang baru saja bangkit. Keduanya bertarung untuk waktu yang lama dan Bai Lixuan mulai memancarkan cahaya suci pada akhirnya. Setelah 100 jurus, keunggulan Bai Lixuan dari tubuh sucinya terungkap, yang membuat lawannya mengakui kekalahan. Lawannya masih muda. Bahkan setelah dia mengaku kalah, matanya masih dipenuhi dengan keengganan, jika kamu tidak memiliki tubuh suci, kamu tidak akan bisa menang dengan mudah. Anda tidak akan bisa mengalahkan saya di babak penyisihan. Tubuh suci. Jadi bagaimana jika saya memiliki tubuh suci? Bisakah itu memungkinkan saya untuk mengalahkan 3 raja dan 7 jenius? Bai Lixuan menjawab tanpa ekspresi di wajahnya. Kebanggaan yang pernah dia miliki atas fisik suci miliknya hilang setelah dia kalah dari Lin Yun 1 tahun yang lalu. Bagaimanapun, Lin Yun hanyalah seekor semut di matanya bertahun-tahun yang lalu. Setelah meninggalkan kekaisaran Qin besar, dia bertemu banyak orang jenius dan menemukan bahwa fisik suci miliknya tidak terlalu mengesankan. Bai Lixuan melirik lawannya dan pergi. Penglihatanmu terlalu rendah, jadi kamu tidak akan bisa pergi jauh. Masih belum menggunakan sutra pedang naga biru. Mata Lin Yun berkilat karena terkejut saat Bai Lixuan telah meningkat pesat sejak terakhir kali mereka bertemu di Laut Kusuo. Perjamuan drakonik ini benar-benar dipenuhi dengan naga-naga tersembunyi. Tekanan dari para jenius yang baru bangkit sangat besar, belum lagi 3 raja dan 7 elit. Ji Wuye juga memiliki penampilan yang cukup bagus di babak pertama, terutama karena dia hanya kalah sekali. Sedangkan untuk Yang Fan, ia kalah beberapa kali, tapi ia juga menang beberapa kali. Ia masih memiliki harapan untuk masuk ke ronde kedua. Sedangkan untuk Wu Xiaotian, tidak ada lawan yang berani naik ke atas panggung. Bagaimanapun, reputasi Wu Xiaotian dari perjamuan sebelumnya terlalu menakutkan. Lawan-lawannya mengakui kekalahan saat mereka dipanggil. Waktu berangsur-angsur berlalu dan banyak jenius yang baru bangkit menarik perhatian orang lain. Perjamuan drakonik ini benar-benar layak dikenal sebagai yang paling menarik dari ribuan tahun yang lalu. Kompetisi ini sangat ketat. Banyak orang jenius di peringkat awan naga dikalahkan. Orang-orang seperti Bai Lixuan dan Feng Wudao memiliki kualifikasi untuk masuk ke peringkat awan naga ini. Sayang sekali reputasi 3 raja dan 7 elit terlalu hebat. Kita tidak akan bisa menyaksikan betapa kuatnya mereka. Kita mungkin harus menunggu hingga babak penyisihan untuk melihat mereka beraksi. Ini benar-benar menarik. Saya ingin tahu seberapa jauh ketiga raja itu telah berkembang selama bertahun-tahun dan apakah ketujuh elit itu memiliki kualifikasi untuk menantang mereka. Ketika lebih banyak ahli mulai muncul, suasana menjadi semakin bersemangat. Ada banyak pertempuran yang menarik dan orang-orang tidak tahu kemana harus mencari. 15 menit kemudian, Lin Yun mendengar namanya dipanggil sekali lagi. Kali ini, lawannya adalah Yan Loyu, seorang murid inti dari Gua Langit Ziyue. Di antara 9 pasukan tuan, Gua Langit Ziyue memiliki murid paling banyak dan mereka benar-benar layak mendapatkan prestise sebagai pasukan tuan terkuat. Hingga saat ini, catatan murid-murid Gua Langit Ziyue sangat bagus. Yan Loyu adalah orang yang kejam di kelompok ketujuh. Dia memenangkan beberapa pertempuran dan setiap kemenangannya sangat indah. Namun, dia belum pernah bertemu lawan yang layak, jadi ketenarannya tidak setinggi Feng Wudao. Tapi dia tidak lemah sama sekali. Di antara lusinan murid Gua Langit Ziyue, dia berada di peringkat 7 besar. Juri kelompok ketujuh menyipitkan matanya dari udara saat Lin Yun akhirnya bertemu dengan musuh yang layak. Kali ini, dia akhirnya bisa melihat lebih banyak kekuatan Lin Yun. Juri telah memperhatikan Lin Yun dan merasa sayang sekali bahwa Lin Yun belum bertemu dengan lawan yang kuat. Lin Yun, harga di kepalamu sangat tinggi di Gua Langit Ziyue. Yan Loyu menatap Lin Yun dengan senyum ceria saat niat membunuh memenuhi matanya yang dingin. Meskipun Gua Langit Ziyue menekan insiden kota Tianling agar tidak menyebar, itu masih diketahui oleh banyak orang di sekte tersebut.
Mereka memiliki kesan yang mendalam tentang nama Lin Yun dan diberi perintah oleh tetua mereka untuk membunuh Lin Yun jika mereka bertemu dengannya. Banyak orang menginginkan nyawaku, tapi kamu bahkan tidak termasuk dalam 10 besar, kata Lin Yun dengan acuh tak acuh. Siapa yang tahu jika aku tidak mencoba? Mata Yan Loyu bersinar saat sikap Lin Yun membuatnya marah. Bagaimanapun, dia adalah murid inti dari Gua Langit Ziyue dan bahkan seorang jenius tingkat atas pun tidak berani memperlakukannya dengan enteng. Bulan cemerlang, bunuh. Yan Loyu meraung saat dia mendorong sutra hati Ziyue sampai batasnya. Energi asal ungu menyebar dari tubuhnya dalam bentuk kabut yang perlahan-lahan mengembun menjadi tentakel. Kemudian, mereka memanifestasikan bulan ungu yang menyerbu ke arah Lin Yun. Lin Yun hanya menjentikkan jarinya dan melepaskan sinar pedang perak yang menembus bulan ungu. Kamu sedang mendekati kematian. Yan Loyu terkejut karena dia tidak menyangka Lin Yun begitu kuat. Dia benar-benar terkejut bahwa Lin Yun menghancurkan bulan ungunya dengan jentikan jari. Mengambil satu langkah ke depan, Yan Loyu membentuk segel dengan kedua tangannya. Bulan yang hancur berubah menjadi ribuan pecahan yang membentuk jaring besar. Badai bulan yang memabukkan. Cahaya bulan terjalin dengan jaring besar sebelum berubah menjadi bola yang berputar ke arah Lin Yun. Dalam sekejap mata, pecahan ungu yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Lin Yun yang memancarkan cahaya yang menyilaukan di atas panggung naga. Setiap helai cahaya sebanding dengan serangan terkuat dari seorang ahli panggung yin yang berada di puncak dan pecahan-pecahan itu bergerak secara acak. Dimanapun cahaya itu melewati udara, asap akan mengepul seolah-olah udara sedang terbakar. Saat Lin Yun menghindari serangan itu, dia meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di atas panggung. Apa daya? Itu adalah salah satu murid Gua Langit Ziyue yang lain. Gua Langit Ziyue akan menentang langit. Sepertinya ada ahli di kelompok ketujuh. Paling tidak, ada Feng Wudao, Qin Yang, dan Yan Loyu. Jaring bulat itu memancarkan cahaya ungu saat menyelimuti seluruh panggung. Cahaya terang itu menarik perhatian banyak orang. Kapan kamu akan berhenti menghindar? Yan Loyu mencibir saat dia mulai membentuk segel dengan tangannya, yang menyebabkan sinar cahaya menjadi lebih terkonsentrasi. Begitu dia selesai berteriak, sinar pedang yang cemerlang meledak dari atas panggung dan menekan cahaya ungu. Seluruh panggung menjadi gelap dan satu-satunya cahaya berasal dari sinar pedang. Yan Loyu menyipitkan matanya ketika dia melihat ini saat sinar pedang menjadi semakin besar. Ketika sinar pedang menghilang, Yan Loyu memuntahkan darah dan jatuh ke danau. Ketika dia jatuh ke danau, dia menciptakan percikan air yang sangat besar. Menjengkelkan. Seharusnya aku menghunus pedangku sejak awal, kata Lin Yun sambil menggelengkan kepalanya sambil menyarungkan pedangnya.